Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai game edukasi dan multimedia interaktif. Saya sendiri, Lianto, akan menyampaikan materi mengenai game edukasi, dan rekan saya, Abdul Rashid Fahrudgani, akan menyampaikan materi mengenai multimedia interaktif. Menurut Pensky 2001, pembelajaran berbasis game digital adalah pembelajaran yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan interaktif. Dalam penerapannya, pembelajaran berbasis game digital dapat memanfaatkan game edukasi. Game edukasi memudahkan siswa dalam memahami pelajaran yang didapatkan dengan metode yang menyenangkan, sehingga siswa tidak bosan dengan cara mengajar dari pendidik. Game edukasi dibuat dengan tujuan spesifik sebagai alat pendidikan. Menurut Pensky, terdapat 12 kriteria game edukasi. Yang pertama, menyenangkan. Game edukasi dapat memberikan kesenangan kepada peserta didik. Yang kedua, memiliki alur. Game edukasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara intens di dalam game dan dapat menimbulkan gairah pada peserta didik. Yang ketiga, memiliki aturan, artinya game edukasi harus disusun secara struktur. Yang keempat, adanya tujuan, artinya game edukasi dapat meningkatkan motivasi dari peserta didik. Yang kelima, desain yang interaktif, artinya game edukasi memberikan kesempatan kepada peserta didik. Yang keenam, adaptif, yaitu kesesuaian. Yang ketujuh, memberi feedback. Artinya, game edukasi dapat memberi pembelajaran terhadap peserta didik. Yang kedelapan, adanya target, yaitu game edukasi dapat memberikan kepuasan kepada peserta didik. Yang kesembilan, memiliki tantangan. Artinya, game edukasi dapat meningkatkan adrenalin dari peserta didik. Yang ke-10, memiliki penyelesaian, yaitu game edukasi dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang ke-11, adanya interaksi di mana game edukasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan kelompok sosialnya. Dan yang terakhir, yaitu memiliki alur cerita, di mana game edukasi dapat memberikan emosi terhadap peserta didik. Game edukasi memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan kognitif, motivasi, emosional, dan sosial peserta didik, seperti mempertajam perasaan, membentuk moralitas, spiritualitas, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan dan kreativitas peserta didik. Manfaat lain dari game edukasi yang dimainkan dengan multi pemain antara lain memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja secara kolaborasi, pemecahan masalah, penyusunan hipotesis, pengembangan identitas, berpikir reflektif, memahami sistem yang kompleks, meningkatkan interaksi sosial, dan komunikatif. Materi selanjutnya mengenai multimedia interaktif akan disampaikan oleh Abdul Rashid Fahrudgani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Saya Abdul Rashid Fahrudgani akan melanjutkan pembahasan kita tentang multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan program pembelajaran yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, dan simulasi secara terpadu dan sinergis dengan bantuan perangkat komputer atau sejenisnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu di mana pengguna dapat menggunakannya secara interaktif atau dapat digunakan secara aktif berinteraksi dengan program yang telah disediakan oleh guru.
Multimedia interaktif terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendahuluan, isi atau materi, dan penutup. Komponen pendahuluan terdiri dari judul, menu, tujuan pembelajaran, dan petunjuk. Komponen isi atau materi terdiri dari kontrol, interaksi, navigasi, teks, suara, gambar, video, animasi, dan simulasi. Lalu bagian penutup terdiri dari ringkasan atau rangkuman, latihan, dan evaluasi. Dan setiap komponen dirancang sedemikian rupa untuk dapat digunakan secara interaktif atau siswa dapat menggunakannya secara langsung dalam pembelajaran di dalam kelas sebagai media pembelajaran berbasis ICT. Lalu ada level interaktivitas yang dapat menunjukkan seberapa aktif multimedia dapat digunakan oleh pengguna. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat multimedia yang interaktif. Di antaranya adalah yang pertama, navigasi video atau tombol jalannya video yang berguna untuk mematikan, menjeda, atau melanjutkan video tersebut. Lalu ada navigasi halaman, yaitu tombol yang mengeksplor halaman yang diinginkan. Yang ketiga, ada kontrol menu, yaitu objek atau ikon yang diberi hyperlink untuk menampilkan halaman yang diinginkan. Lalu ada kontrol animasi, yaitu tombol yang berfungsi mengatur jalannya sebuah animasi. Yang kelima, ada hypermap, yaitu hyperlink yang dimuat dalam sebuah peta. Yang keenam, ada respon atau feedback, yaitu respon siswa yang dimuat dalam sebuah program, biasanya terdiri dari soal atau kuis. Yang ketujuh, drag and drop atau pemindahan sebuah objek di dalam program tersebut menggunakan klik lalu menggeser objek yang ingin dipindahkan. Dan yang terakhir, ada control game, merupakan pengaturan dari game dalam sebuah program yang menjadi interaktivitas tertinggi. Ada beberapa strategi dalam menyampaikan multimedia interaktif. Yang pertama adalah metode drill and practice, yaitu rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir dari siswa. Sebelum menggunakan metode ini, siswa dianggap sudah mempelajari materi pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada metode tutorial atau komputer berperan layaknya sebagai seorang guru. Siswa harus bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan berinteraksi dengan komputer. Lalu ada metode simulasi, yaitu penyederhanaan dari situasi, objek, dan kejadian yang sesungguhnya, sehingga siswa seolah-olah terlibat dan mengalami kejadian sesungguhnya akibat dari penggunaan media multimedia tersebut. Dan yang terakhir, ada metode games yang telah dijelaskan oleh Saudara Lianto. Ada beberapa hal dalam multimedia interaktif yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang pertama, adanya tantangan. Tantangan harus disesuaikan dengan tingkat siswa, materi tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit, dan tantangan akan semakin meningkat kesulitannya ketika kemampuan siswa juga meningkat. Lalu ada keingintahuan. Secara sensorik, multimedia dapat memberikan efek visual atau auditori yang menarik perhatian siswa. Lalu secara kognitif, multimedia dapat memberikan informasi yang membuat siswa penasaran karena tidak lengkap atau kontradiksi. Lalu ada kontrol yang membuat siswa penasaran karena dapat menggunakan multimedia secara interaktif. Dan yang terakhir ada fantasi yang maksudnya adalah materi dalam multimedia dikemas sehingga dapat memainkan emosi siswa dengan cara memberikan harapan dan kecemasan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.
Terima kasih atas perhatian dari Ibu dan teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.